Shalom, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang transformasi karakter. Tema ini adalah tema yang penting tentunya bagi setiap kita, yang perlu kita pahami dan mengerti tentang karakter kita. Karakter adalah bicara tentang dasar moral kita dan kepribadian di dalam diri kita. Karakter sebenarnya adalah merupakan gabungan kualitas hidup kita. Karakter itu sama seperti sebuah fondasi bangunan. Seberapa kuat, kokoh, dan lamanya bangunan tersebut berdiri itu tergantung daripada fondasinya. Sama halnya dengan karakter kita. Karakter itu adalah dasar dari karunia. Sehebat apapun karunia seseorang, tetapi kalau tidak didukung dengan karakter yang baik, maka pada akhirnya hasilnya tentunya akan sangat mengecewakan. Karakter kita adalah sebuah kekuatan yang tidak pernah kelihatan, tetapi justru yang tidak kelihatan itulah yang menopang yang kelihatan, yaitu karunia, reputasi, pencapaian kita. Pahamilah bahwa reputasi, karunia adalah apa yang orang lain ketahui tentang kita, tetapi karakter tidak. Sebab karakter adalah apa yang Allah ketahui tentang diri kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, definisikan kembali hidupmu hari-hari ini dengan cara membangun karakter yang baik. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai ciptaan yang baru dituntut untuk berubah karakter kita dan tidak boleh menggunakan karakter yang lama. Transformasi karakter atau perubahan karakter itu bukan sesuatu yang didatangkan dari luar ke dalam, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam keluar. Sebab transformasi karakter adalah bicara tentang penyerahan hidup. Sebab semakin kita berserah dan taat, maka semakin berubahlah karakter hidup kita. Mari kita belajar 3 langkah transformasi karakter. Pertama, berani mengambil tindakan untuk melangkah. Filipi 3 ayat yang ke-13 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku." Paulus berkata dia melupakan apa yang ada di belakangnya dan dia mengambil langkah ke depan. Paulus tidak tahu berapa langkah dia harus berjalan ke depannya, berapa jauh jarak tempuhnya. Tetapi kita juga memahami bahwa semua keberhasilan tidak datang seketika. Oleh sebab itu, ambillah tindakan untuk melangkah. Sebab semua perjalanan pasti dimulai dengan langkah pertama. Tidak ada perjalanan hidup tanpa langkah awal. Saya mau katakan, orang yang takut memulai itu adalah orang yang gagal. Tetapi orang yang berani memulai itu berarti dia juga berani mengejar tujuan hidup. Jangan takut untuk melangkah, sebab ketakutan melumpuhkan semua potensi yang ada di dalam setiap hidup kita. Dan ketakutan juga membuat seseorang hidup di luar kehendak Tuhan. Poin yang kedua, jangan takut dengan tantangan yang besar. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Sebab bicara tentang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tentunya semuanya ini butuh iman untuk mempercayainya sehingga itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Janganlah takut dengan tantangan yang besar yang ada di depanmu. Percayalah, Tuhan sudah ada di sana menunggumu, dan Dia akan mengerjakan yang terbaik bagimu. Oleh sebab itu, majulah kepada hal-hal yang belum terpikirkan dan jangan mundur kepada hal-hal yang sudah kita kuasai. Poin yang ketiga, jangan berhenti karena kesukaran. Hanya ada satu cara menang atas kesukaran, yaitu melewatinya, bukan menghindarinya. Percayalah, semua masalah akan menjadi lebih kecil jika kita menghadapinya, bukan menghindarinya. Oleh sebab itu, bersikaplah dengan benar. Beresponlah dengan benar atas apa yang engkau alami hari-hari ini. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang terulur, yang memegang setiap kehidupan kita, bahkan memegang kendali atas masalah yang kita alami. Dan percayalah bahwa di dalam setiap masalah pasti ada benih solusinya sendiri. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Raja Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau yang besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku." Daud menyadari
bahwa tidak ada sesuatu yang membuat dia menjadi takut ketika Allah beserta dengan dia. Dan ayat ini juga mengajar setiap kita sekalam apapun yang engkau hadapi, situasi, kondisimu hari-hari ini. Oleh sebab itu kita bangga, penyebutan nama Tuhan kita salah satunya adalah Elohim. Elohim artinya, pertama, dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih. Artinya, dia sanggup, dia mampu, dan dia mau menolong kita. Pengertian yang kedua, saat Tuhan bekerja, saat Tuhan berkarya, saat Tuhan berperkara, maka tidak ada yang bisa menghalangi Dia. Jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, berarti Dia akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Sebab Dia adalah Allah yang sanggup. Dia Allah yang mengasihi kita. Ketika Dia berperkara, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Tidak ada yang dapat menggagalkannya. Kita sudah belajar tentang transformasi karakter atau perubahan karakter. Prinsipnya, perubahan karakter bukan sesuatu yang didatangkan dari luar ke dalam, tetapi adalah sesuatu yang dihasilkan dari dalam keluar. Jadilah berdampak dan berkat buat banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.